Permisi Ibu, saya mau nebus obat dari spesialis paru Dr. Ferdian. Baik Bu, mohon ditunggu ya. Obatnya saya siapkan dulu, nanti saya panggil. Silakan duduk, terima kasih. Iya Mbak, sama-sama. Atas nama Nyonya Sipa. Iya Mbak, dengan saya sendiri. Sebelumnya, perkenalkan Bu, saya Tiara Dinarti. Saya apoteker yang bertugas. Dan Ibu benar ya dengan Ibu Siva? Iya Mbak, benar. Ibu umurnya berapa ya? 40 tahun Mbak. Alamat rumah Ibu di Jalan R.A. Kartini nomor 30, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Benar ya Bu? Benar Mbak. Ibu dari dokter siapa tadi? Dari Dr. Ferdian, spesialis paru. Baik Bu, di sini ada 2 macam obat. Yang satu ada obat minum, yang satu lagi ada obat hisap. Untuk obat minum, Ibu menggunakan OBH sirup 3 kali sehari, 15 ml, yang berfungsi untuk meredakan batuk berdahak. Dan yang selanjutnya, Ibu menggunakan obat Spiripa HandiHealer. Ini berfungsi untuk meredakan sesak. Cara pakainya yang pertama, di dalam box Spiripa HandiHealer ini, ada kapsul yang berisi obat untuk asmanya. Pertama, buka tutup HandiHealer Spiripanya, dan setelah dibuka ada bagian berwarna putih. Ini digunakan sebagai corong penghisapnya. Kemudian buka lagi corong penghisapnya. Setelah dibuka, terlihat ada bagian untuk menyimpan kapsulnya. Setelah Ibu masukkan kapsul ke dalam kemasan Spiripa tadi, tutup kembali corong penghisapnya, kemudian tekan tombol di bagian samping alat sampai berbunyi klik. Jika sudah berbunyi klik, itu menandakan bahwa kapsul sudah hancur dan siap digunakan. Setelah itu, dihisap menggunakan mulut, posisi tubuh tegap dan rileks. Setelah menghisap dan obatnya habis, tahan napas selama 5 detik saja. Setelah menggunakan obat HandiHealer ini, saya sarankan kumur-kumur dengan air putih ya Bu, supaya tidak ada zat-zat sisa obat yang menempel di rongga mulut. Bagaimana Bu, bisa dimengerti? Mbak, maaf, saya kurang jelas dan tidak paham. Bagaimana kalau ke anak saya saja? Baik Bu, kalau begitu, Mbaknya langsung masuk ke ruang konseling saja ya. Di situ ada apoteker yang akan menjelaskan kembali. Terima kasih. Oh iya Mbak, nanti saya langsung ke sana ya sama anak saya. Baik Bu. Assalamualaikum, apakah benar ini ruang konseling? Waalaikumsalam. Iya Mbak, benar ini ruang konseling. Ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, tadi saya dan ibu saya membawa resep. Kemudian di bagian penyerahan obat, ibu saya belum mengerti dan kurang paham. Jadi saya diberikan informasi oleh apoteker Tiara untuk datang ke ruang konseling ini. Baik, kalau begitu silakan masuk Mbak sama ibunya. Silakan duduk ya. Iya Mbak, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siska Purnama Asih. Saya sebagai apoteker di ruang konseling di Rumah Sakit Parma. Bagaimana Mbak, mana yang belum dimengerti? Jadi gini Mbak, ibu saya tadi mendapatkan obat minum dan obat inhaler. Namun setelah dijelaskan oleh apoteker Tiara, ibu saya belum memahami cara pakai obat inhaler ini. Mohon untuk dijelaskan kembali ya Mbak. Di dalam box Spiripa HandiHealer ini ada kapsul yang berisikan obat untuk asmanya. Pertama, buka penutup HandiHealer Spiripanya, dan setelah dibuka ada bagian warna putih. Nah, bagian warna putih ini digunakan sebagai corong penghisapnya. Kemudian, buka lagi corong penghisapnya, dan setelah dibuka terlihat ada bagian untuk menyimpan kapsulnya. Setelah itu, masukkan kapsul yang ada di kemasan Spiripa tadi. Setelah dimasukkan, tutup corong penghisapnya, kemudian tekan tombol di bagian samping alat sampai berbunyi klik. Itu tandanya kapsul sudah hancur dan siap digunakan. Sebelum ibu menghisap obat tersebut,
Ibu tarik napas terlebih dahulu yang dalam, kemudian menghembuskannya. Menghembuskan nafas ini, Ibu harus jauh-jauh dari alat handyhaler ini. Kemudian, Ibu hisap sampai obat tersebut benar-benar habis. Setelah dihisap, tahan napas 5 detik. Setelah menggunakan obat handyhaler ini, saya sarankan Ibu kumur-kumur dengan air putih supaya tidak ada zat-zat sisa obat yang menempel di rongga mulut. Bagaimana Ibu? Apakah sudah mengerti? Apakah Mbaknya juga sudah mengerti apa yang saya sudah jelaskan tadi? Baik Mbak, terima kasih, sudah sangat jelas dan saya paham. Tapi saya ada sedikit pertanyaan. Fungsinya menahan nafas selama 5 detik itu apa ya Mbak? Oh iya, ini kalau untuk menahan nafas selama 5 detik itu untuk memberikan waktu kontak yang lama agar terdeposisi optimal di dalam bronkeolus obatnya tersebut. Nah, setelah itu kan nahan nafas tuh 5 detik. Menghembuskannya juga harus pelan-pelan ya. Ini bertujuannya untuk memberikan waktu agar obat tetap kontak di dalam bronkiolus dan tidak terbuang. Seperti itu. Apakah sudah paham dan sudah mengerti? Bagaimana jika Mbaknya mengulang apa yang saya jelaskan tadi? Baik Mbak, saya ulangi. Ini kan ada obat berbentuk kapsul di dalam box Spiripa handyhaler. Ini buat obat asmanya. Nah, terus kan alat handyhalernya ini pertama kita buka penutupnya. Kemudian dibuka lagi, ada penutup warna putih. Nah, bagian ini sebagai corong penghisapnya. Kemudian dibuka lagi dan ada tempat untuk penyimpanan kapsulnya. Setelah kapsul disimpan di sini, lalu ditutup corong penghisapnya. Kemudian tekan tombol yang di bagian samping alat handyhalernya. Ini sampai terdengar bunyi klik. Kalau sudah terdengar bunyi klik, kapsulnya ini sudah hancur dan siap digunakan. Sebelum dihisap, kita tarik nafas terlebih dahulu dan membuangnya. Untuk membuang nafas, jauhkan dari alat handyhalernya. Setelah itu, dihisap sampai obat benar-benar habis. Setelah itu, tahan nafas selama 5 detik. Kemudian dikeluarkan nafasnya secara perlahan. Habis itu, kumur-kumur dengan air putih. Benar kan, Mbak? Baik, menurut saya, Mbaknya sudah paham dan sudah mengerti apa yang sudah saya sampaikan tadi, cara penggunaan alat handyhalernya. Untuk selanjutnya, kontrol kembali lagi bulan depan ke dokter spesialis paru. Saya mohon Mbaknya dampingin ibunya untuk berobat ya, supaya nanti ketika dijelaskan obatnya, mengerti dan ibunya tidak salah cara pakainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jaga kesehatan, semoga cepat sembuh, dan hati-hati di jalannya Ibu. Baik Mbak, terima kasih banyak atas penjelasan dan sarannya ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Siang Mbak, saya mau nebus obat dari Dokter Denny, spesialis dalam. Saya terima resepnya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rina, saya asisten apoteker yang bertugas pada siang ini. Sebelumnya, dokter sudah menjelaskan apa saja mengenai obatnya. Belum Mbak, dokter belum menjelaskan apa-apa. Oh begitu, berarti cara pakainya juga belum dijelaskan ya? Iya, belum. Kalau boleh tahu, harapan kedepannya untuk pengobatan ibu Mbak apa ya? Iya, saya ingin ibu saya cepat sembuh sih Mbak, dari penyakit yang mengganggu aktivitasnya Mbak. Oh gitu, memang gejalanya sudah berapa lama Mbak? Udah lumayan lama Mbak, cuman minggu ini yang paling lama. Setelah minum kopi, makan pedas, sama asam. Gitu. Rasanya kayak bengkak ya? Ada mual muntah nggak Mbak? Ada, tapi lebih ke perih sih. Selain itu, apakah ada lagi Mbak gejalanya?
Gak ada, Mbak. Kalau begitu, ditunggu sebentar ya Mbak. Saya siapkan obatnya. Nanti obatnya diserahkan dan dijelaskan oleh apoteker saya. Silahkan duduk dulu Mbak, Ibu. Baik, Mbak. Atas nama Ibu Widya, Iya, dengan saya anaknya. atas nama Ibu Widya, benar. Usianya 50 tahun, benar Ibu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara. Saya adalah apoteker yang bertugas dan saya akan menjelaskan obat-obat yang Ibu dapatkan. Obatnya ada 4 macam. Yang pertama ada pantoprazol, diminum 2 kali sehari, 1 tablet, 30 menit sebelum makan. Yang kedua ada rebamipid, 3 kali sehari, 1 tablet sebelum makan, sama waktunya 30 menit. Yang ketiga ada Brexidin tablet, diminum 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan, diminum selama nyeri perut aja, kalau udah nggak nyeri boleh di stop. Dan yang terakhir ada sukralfat sirup, diminum 3 kali sehari, 1 sendok makan atau 15 ml, diminum 2 jam sesudah makan atau saat perut kosong. Ada yang mau ditanyakan? Gini Mbak, saya mau nanya itu kenapa obat yang sukralfat sirupnya diminumnya itu 2 jam sesudah makan atau sebelum makan ya Mbak? Obat sukralfat harus diminum saat perut kosong karena fungsinya itu untuk membentuk lapisan pelindung lambung untuk mencegah kerusakan lambung yang berlebihan. Ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah paham Ibu? Oh, jadi gitu. Iya Mbak, saya sudah paham. Terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Sebelum itu, bisa Ibu atau Mbaknya mengulang penjelasan saya tadi agar tidak ada kesalahan dalam meminum obat. Oh iya Mbak, bisa. Tadi kan dapatnya 4 obat ya. Obat pertama itu ada pantoprazol. Diminumnya itu 2 kali sehari, 1 tablet, 30 menit sebelum makan. Terus yang kedua itu ada Brexidin. Diminumnya itu 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan, diminum selama nyeri perut aja. Terus yang ketiga itu ada rebamipid. Diminumnya 3 kali sehari sebelum makan selama 30 menit sebelum makan bersamaan dengan obat pertama. Terus ada yang obat keempat itu ada sukralfat sirup. Diminumnya 3 kali sehari, 15 ml atau 1 sendok makan. Diminum 2 jam sesudah makan atau sebelum makan, yang penting perut masih kosong. Sudah paham ya Ibu? Ini obatnya. Semoga lekas sembuh. Terima kasih. Oh iya Mbak, sama-sama.